power of life, kuasa kehidupan, kuasa pelayanan, bahkan tuntunan Allah di dalam pekerjaanmu, itu sangat bergantung how you walk with Jesus in prayer. Gimana kau berjalan dengan Tuhan dalam doa, itu beda. Oke, kembali ke the fourth dimension atau dimensi keempat dari doa. Munculkan sepanjang hari apa yang saya bagikan. Masing-masing akan mengupas satu dimensi kuasa doa, ya. Dan kita di ibadah pertama, saya beri judul mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Kita akan belajar langsung dari juru selamat kita, cerita tentang beliau. Kita buka bersama-sama di Markus pasal 1 ayat 35 sampai 37. Mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi, dimensi keempat doa. Ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ini Yesus. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tempat yang sama tadi yang kita baca, ayat untuk super conference tadi, sepelempar batu jauh. Tapi kali ini tidak perlu lempar batu, karena Yesus pergi ke situ sendirian. Murid-muridnya, ayat 36, tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, semua orang mencari engkau, guru-guru. Everyone is looking for you. Tuhan Yesus itu komit untuk berdoa. Yesus itu kurang apa? Dia itu anak Allah. Kalau kita berfirman ini, kita minta urapan, karena kitanya kotor. Kita perlu dibersihkan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Kalau Yesus itulah hadirat Allah, gak perlu melayakkan diri. Dia tanpa dosa. Dia tidak perlu urapan. Kalau kita menyampaikan firman, Yesus haji, itu aja firman. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman. Jesus is the word of God. Kalau dia butuh doa, kita apalagi? Karena Yesus hadir dalam forum manusia. Formatnya itu daging darah, sekalipun Bapaknya adalah Allah Bapa di sorga, bukan Yusuf. Maria, semua yang melalui kandungan perempuan adalah manusia. Tapi Yesus tidak lahir dari sperma. Oleh karena Roh Kudus. Meskipun demikian, dalam wujudnya sebagai manusia, Yesus bergantung penuh kepada Roh Allah yang hingga padanya saat baptisan, yang menuntun dia ke padang gurun untuk dicobai oleh setan. Yesus ini tiap pagi, bahkan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, murid-muridnya belum bangun, he woke up, dia bangun, pergi keluar, meninggalkan murid-muridnya yang tidur di situ. Mungkin mereka itu sama-sama lah ya, mereka itu selalu bersama-sama. Nah, ia pergi ke tempat yang sunyi dan ia berdoa di sana. Sebenarnya gak tentu tidurnya satu rumah, karena Yesus dan Petrus itu sama-sama waktu itu. Yesus tinggal di Kapernaum, Petrus juga dari sana. Rumah Yesus gak jauh lah, hanyalah gang sebelah. Simon waktu bangun, cari Tuhan. Pagi-pagi Tuhan udah gak ada di sana. Mau cari Tuhan, ketemunya itu selalu di ruang doa. Mau deket sama Yesus, bukan dengan ngaku-ngaku Kristen. Ketika Simon dan kawan-kawannya menyusul ke rumah Yesus, Yesus gak di situ. Yesus selalu ada di rumah Bapaknya. At least sekalipun bukan di bait suci, Yesus ada di Getsemani. Yesus itu selalu ditemukan dalam hadirat Bapa. Jadi kalau kita mau ketemu sama Tuhan, doa. Paham ya? Pernah sekali kami pergi ke satu tempat. Malam sebelumnya om tante kami yang waktu itu pergi dengan kami, itu lihat satu toko.
toko kain gitu. Ya, demennya sukanya itu lihat kain gitu ya. Lalu pada waktu kami pergi, lalu habis itu kami mau janjian ketemu tapi HP nggak ada sinyal. Jadi cari di mana kira-kira, istri saya pintar. Oh, kita cari coba. Siapa tahu mereka keluyuran pergi ke toko. Toko itu tadi malam, sungguhan kan, dari mall segede itu bisa ketemunya tuh di toko itu. Kita nggak cari ke food court kemana, langsung cari di sana. Mau ketemu sama orang yang suka lihat kain, ke toko kain. Mau ketemu sama Yesus yang suka demen sama Bapak, dihadirat di dalam doa. Karena doa adalah jalur komunikasi langsung dengan Bapa di sorga. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. So that's why if you want or desire to be close to Jesus, kalau kita itu rindu dekat sama Tuhan, nggak bisa enggak, mesti bangun hidup doa. Orang Kristen yang nggak berdoa adalah orang Kristen yang kedagingan. Dia Kristen secara lahiriah, tapi dia nggak punya kehidupan rohani, no spiritual life. Kita baru bisa kenal watak Tuhan, kita kenal hati Tuhan, nangkep hati Tuhan, kita baru bisa benar-benar menafsirkan firman untuk hidup kita kalau kita itu berdoa. Doa itu penting banget. Dan sekarang ini mungkin kurang ditekankan, bahkan di dalam gereja-gereja termasuk gereja karismatik bisa mengalami kemunduran rohani. Ini juga lagi jadi penekanan. Ibadah itu transit untuk membangun kehidupan pribadi, kehidupan rohani jemaatnya. Makanya saya pastikan bahwa panggung ini selalu mendekatkanmu pada Kristus, bukan menjauhkan dan menjadi distraksi atau menjadi gangguan terhadap Tuhan. Saya terharu ketika Simon dan kawan-kawannya nyusul dia pergi ke rumah. Ding dong, ding dong, ding dong. Gak ada yang jawab. Sampai-sampai waktu mereka bilang, di mana ya kira-kira? Mereka gak usah lagi, Simon tahu lah. Guru pasti ada di Getsemani. Pergi ke sana sungguhan kan. Guru, protes lagi. Semua orang mencari engkau. Yesus gak peduli kalau seluruh dunia mencarinya. Dia harus doa ya doa. Saya gak peduli tiap pagi, apapun juga masalah hidup saya atau tantangan yang saya hadapi, saya mesti didapati sedang berdoa. Keluarga saya tahu ini. Saya nggak pernah suruh anak-anak saya, lu doa ya, Jeremy doa ya. Saya nggak pernah. Mereka lihat dari teladan. Saya nggak pernah suruh mereka. Anak saya sampai hari ini jadi hamba Tuhan pun, saya nggak pernah perintah-perintahkan lalu jadi polisi suruh doa. You see, anak muda, anak kecil, kalau mereka repeatedly terus melihat itu diulang-ulang, replay, lama-lama mereka jadi gitu. Kita tuh sungguhan parenting itu gampang-gampang susah. Mau dibuat susah ya susah, mau dibuat gampang ya gampang. Kalau kita mau hidupi prinsip-prinsip yang Tuhan titipkan, itu nanti anak-anak cepat lambat akan menirunya. Ya, dan saya bersyukur hari ini kalau ngomong soal parenting dari sisi orang tua ya orang bisa ngaku-ngaku, tapi biarkan anak kita yang menilai kita. Saya bersyukur Jeremy nuliskan buku itu, In and Out of the Shadows, untuk bisa Anda sendiri, kita bisa saling studi banding lah, parenting tapi dari perspektif anak-anaknya. Saya gak pernah paksakan tuh, lu orang harus doa, kalian harus doa, baca Alkitab, gak pernah. Saya kaget, terkejut pada waktu saya pinjem Alkitabnya Jeremy pada waktu suatu hari. Saya lupa bawa Alkitab Inggris atau apa. Oh ini Dad, buka, coret-coretan semuanya. Saya nggak pernah suruh dia coret-coret Alkitab saya. Mungkin dia sering bawain Alkitab pada waktu saya khotbah dan dia buka-buka ternyata ada coretan ya. Ya saya bilang, aduh tulisannya kok lebih jelek dari tulisan saya. Tulisan saya paling tidak kan cakar ayam, dia cakar bebek. You see, I don't care. Kalau seluruh dunia cari saya, kita gak boleh GR. Mungkin dunia kita gak ada, beda-beda size, ada yang dunia lebih kecil, dunia lebih besar. Tapi kita kan merasa seolah-olah tiap hari itu overwhelmed ya. Kita itu serasa seperti kita itu panicking ya. Kita itu seperti panic attack gitu dengan semua masalah hidup kita, dengan semua tugas, dengan semua PR-nya, dengan semua due date, semua yang sudah jatuh tempo, terus tagihan.
Belum lagi aku mesti ini, belum mulai itu sudah rasanya kayaknya itu kalau kita mau mulai mengerjakan satu tugas itu kita muter-muter dulu. Setengah jam kemudian kayak anak kita waktu kecil mau belajar itu loh, buka kulkas dulu, ke sana sini dulu. Nanti dulu, ke WC dulu. Rasanya itu gak mau get to it, gak mau langsung untuk ke tugas itu. Kita rasa seperti berat, rasanya baru bangun itu. Pikirannya itu sudah penuh. Di mana kita bisa unload, di mana kita bisa keluarkan semua pikiran itu. Saya buat satu kebiasaan tiap hari. It's through prayer. Lewat doa. Doa itu benar-benar pertama-tama itu mungkin setengah jam pertama bagi saya itu cuma unload ya. Kita benar-benar mengosongkan diri ya. Tapi ya gak perlu setengah jam ya. Untuk kita itu upload ya. Kalau kita itu sudah sampai sono hatinya. Itu tuh 10 menit aja itu kaya raya semua yang kita upload. Wifi-nya kencang. Kita buka Alkitab itu bukan berarti langsung ngerti segala semuanya. Tapi kita tuh dapat. Makanya saya nggak punya kebiasaan langsung apa-apa langsung buka Alkitab. Saya doa dulu. Karena Alkitab itu paling bagus ditafsirkan oleh hati yang dekat. Kalau hati itu jauh, kita nggak dapat. Padahal Alkitabnya nggak salah. Kitanya nggak punya antena. Karena itu waktu saya berdoa, saya unload dulu. Ketika saya bisa kosongkan diri saya, Tuhan mulai mengisinya. Tuhan nggak perlu setengah jam. Cepat sekali, everything Tuhan ngomong gini langsung kita ngerti. Baca ayat langsung kita paham. Langsung kita dapatnya malah justru, waduh, kayaknya itu gak keburu saya tulis semua hikmat dan wahyu yang saya dapatkan hanya dari satu ayat. Kayaknya gak keburu. Ini juga sebagai pesan bagi orang-orang yang misalnya CGL harus sharing, sponsor harus sharing. Waduh, udah ini dulu, gupuh dulu, orang Surabaya bilang udah panik dulu. Rasanya wah, aku mau ngomong apa. Langsung bukan chat God, chat God, tapi chat GPT. Kasih aku khotbah ini. Orang kan kerasa kok, gak ada powernya. Kalau khotbah yang sumbernya itu bukan dari God tapi GPT. Kedalamannya itu gak ada, no depth. Kayak baca. Tenang aja, persiapan khotbahnya itu nanti gak perlu 4 jam, 2 jam gak perlu. Berlututlah di depan Tuhan, rendahkan hatimu dan kata, Lord, I depend on you. Aku bergantung padamu Tuhan. Nanti Anda akan kaget ya, orang yang mempersiapkannya rumit dengan orang yang sederhana, yang tak terpelajar seperti nelayan itu, Petrus, Yohanes, Yakobus. Boom, 3.000 bertobat. Yang sana 3.000 pertanyaan setelah kau khotbah. The power of life, kuasa kehidupan, kuasa pelayanan, bahkan tuntunan Allah di dalam pekerjaanmu, itu sangat bergantung how you walk with Jesus in prayer. Gimana kau berjalan dengan Tuhan dalam doa. Itu beda. Benar beda. Semua orang mencari engkau. Yesus tetap pagi-pagi benar, hari masih gelap, dia bangun keluar dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi berdoa di sana karena dia tahu bahwa itulah tempat terindah. Saat terindah di hadiratmu, berkat tercurah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadiratmu. Ada sukacita. Yesus tahu kebenaran ini. Saat terindah di hadiratmu, berkat tercurah melimpah, podoailah ada padamu. Ku dipulihkan, unload dulu, lalu dan dibarui dalam hadiratmu. Ada sukacita.
Kalau bahasa Inggrisnya dulu nggak tentu Anda tahu lagu ini. Hopefully you know. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. Oh, I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. You see, waktu kita berdoa, menyembah sendirian, nggak ada orang lain, itu saat terindah dengan Tuhan. Dan Yesus tahu itu dengan Bapaknya. Satu ayat lagi ya, saya nggak panjang-panjang hari ini kok. Lukas pasal 5 ayat 16. Akan tetapi, ia mengundurkan diri, Yesus tetap ini Yesus, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Why? Karena pada waktu dia sendiri di tempat sunyi dan berdoa, bukan karena Tuhan punya suara kurang keras, tapi telinga kita konsentrasi. Jadi mau gak mau suara Bapa jadi lebih jernih di hati. Why? Kenapa kita sendirian? Sebab ketika kita sendirian, suara Tuhan jadi jelas. Suara Tuhan jadi jelas. Gak heran orang yang buta itu pendengarannya lebih tajam. Karena dia gak distraksi. Ya. Orang yang menjauhkan diri tempat sunyi, dia gak lihat apa-apa lagi. Memang bosan sih awal-awal kalau kita sendirian, kalau kita gak terlatih. Tapi waktu kita sendirian dengan Tuhan itu, di titik tertentu, He is gonna speak to you. When He speaks to you, your life will change. Hidupmu akan berubah. Saya gak bisa jelaskan, gak bisa cukup menekankan pentingnya sendirian dengan Tuhan. Dan saya lakukan itu pada pagi hari, karena pagi hari itu fresh. Meskipun pada malam hari juga saya kerap kali berdoa, tetapi paling fresh itu pagi sih. Bukannya pagi sama malam itu mana lebih rohani, sama aja 24 jam milik Tuhan. Tetapi not to us. Saya gak mau memberi Tuhan sisa-sisa. Tapi waktu masih sekolah, dulu waktu saya kan bertobat SMA 3. Ini saya sedikit kesaksian. Nah, anak SMA pergi ke sekolah, nah pas lagi lulus, itu lalu kuliah saya itu di luar kota. Jadi tiap hari saya harus pulang pergi karena saya tidak hidup di kampus. Jadi saya itu keluar kota sejam pergi sejam pulang. Dan kalau ada kelas pagi hari ya saya harus pergi lebih pagi. Jadi kita anak-anak muda umur segitu, we are not morning persons. Kita bukan orang pagi. Sekarang gak punya pilihan. Mau tidur jam berapapun, burung sebelum berkicau kita sudah bangun dulu. Saya mau tidurnya jam berapapun, mungkin bapak ibu di sini, om tante terutama, ya pukul berapa kita bisa balapan sama matahari, siapa dulu yang keluar. Nah, kalau anak-anak muda kan lebih sulit ya. Jadi untuk saya bangun pagi itu sulit sekali. Jadi karena itu komitmen saya dulu, waktu saya masih bujangan, waktu saya masih kuliah, kalau berdoa itu malam hari. Tapi malamnya bukan jam 10, jam 11. Itu namanya leftover, itu namanya sisa-sisa. Masa Tuhan dikasih tapawan, masa Tuhan itu dikasih bungkusan, kita kalau mau memberi pada Tuhan itu beri yang terbaik. Makanya itu saya punya komitmen untuk berdoa itu pukul 7 malam. Kecuali kalau ada pelayanan, saya ganti waktu lain yang sama bagusnya. Saya punya komitmen itu cukup menantang. Karena for you, untuk anak muda, umur 18, berdoa pukul 7 itu berarti saya harus korbankan socializing. Atau dengan teman. Atau saya korbankan mungkin acara-acara penting. Di awal-awal saya bertobat, saya punya doa itu pukul 7. Tapi lama-lama semakin hari, semakin jadi pagi. Jadi pagi hari hingga sekarang ini lebih ke arah subuh saya berdoa.
Nah, suatu hari saya punya satu kesaksian cerita tentang bagaimana sendirian dengan Tuhan. Tapi sendirian dengan Tuhan ini di tempat yang tidak saya rencanakan. Lalu ketika saya bertobat tahun 92, 34 tahun yang lalu pas summer holiday atau pas lagi liburan musim panas, liburan panjang sekolah, itu lulusan mau masuk ke sekolah teologi ya. Belum sempat saya beritahu orang tua. Ya. Lalu habis itu saya pulang memang mau beritahu, tapi akhirnya pulang ke Indonesia, pokoknya pukul 7 itu saya banyak berdoa. Sebisa mungkin, itu lebih menantang lagi kalau pulang gitu pukul 7 biasanya mau pergi sama teman, mau makan. Suatu hari pergi ke Batu, ke kota Batu. Di kota Batu itu kami main-main sama anak-anak muda di villa teman. Lalu pas lagi main-main di villa teman itu seru sih. Yang kalah dikasih ini loh bedak dan sebagainya. Pokoknya mempermalukan teman lah ya. Lucu sih, seneng sih, pokoknya mainan anak-anak zaman dulu. Mainan inilah, mainan kartu, mainan domino lah, mainan apalah. Lalu setelah itu, tiba-tiba saya merasa, itu saya baru bertobat tahun 92, ada yang ngelus-ngelus kepala saya, sebelah sini kanan. Lus kepala saya. Saya kaget, itu saya baru bertobat. Dulu saya itu ngalami banyak pengalaman dengan roh halus. Jadi saya kira, ini satu lagi nih setan, ini rumah ada setannya. Saya mau tengking, ingat kata-kata pendeta saya. Kalau kamu gak sejahtera, kamu tengking. Tapi anehnya adalah setiap kali saya dielus, saya terharu. Saya ingin mengasihi Yesus. Gak mungkin kan setan atau roh halus memberimu efek itu. Efek sampingnya pun bukan itu. Dan setiap kali saya dielus, saya itu ingin mengasihi teman-teman saya, memberitahu mereka tentang kasih Tuhan. Cuman saya belum berani. Saya masih baby rohani. Saya dengar suara. Kaget waktu saya lagi pikir-pikir, Tuhan, kira-kira ini setan atau bukan? Saya dengar suara seperti ini. Keluarlah. Di belakang halaman itu mereka punya kebun luas. Saya keluar sendirian. Aku gak main. Wes kalian main dulu. 1-2 ronde tanpa aku. Kenapa? Bosan aku di dalam sini mau cari angin, mau cari udara. Saya di luar sana. Saya melihat bintang, langit-langit itu bisa terharu, aneh. Ini saya gak pernah ngalami gitu. Sampai itu tiba-tiba ada lagu yang saya dengar zaman-zaman itu, lagu jadul. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Waktu nyanyi ku jatuh tersungkur, itu kan rumput. Dan itu gelap, gak ada lampunya sebelah sono. Saya agak jauh, ajak kakak ke tengah. Saya tersungkur di atas rumput itu yang masih agak embun-embun basah. Ini kota Batu zaman dulu lebih sejuk daripada hari ini yang polusi. Saya melihat jernih itu bintang-bintangnya, saya tersungkur, saya nangis sana. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Oh, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Saya dengar suara itu lagi. Saya gak main-main, ini bukan suara audible, tapi suara itu jelas, tapi saya gak dengar. Tapi saya tahu itu suara berbicara begitu. Berdiri. Waktu saya berdiri, pas berdiri 2 detik kemudian, teman saya keluar. Hei, ngapain lu? Untung gak, Tuhan itu tidak mau saya dipermalukan, karena Tuhan tahu sifat teman-teman saya. Anak-anak muda yang bukan ke gereja. Itu kan saya baru bertobat pulang ke Surabaya. Dulu saya gak punya komunitas gereja di sini ya, ke gereja-gerejaan aja. Jadi ini bukan saudara seiman apalagi sevisi. Saya berdiri, oh gak apa-apa. Dia ke WC, di luar ada WC gitu lah ya. Waktu di WC lama, itu kayak rasa pada waktu dia keluar, itu seolah-olah dia masuk antara saya dengan Tuhan. Dia masuk di dalam ruangan kami. Saya rasa ada sesuatu itu terangkat. Hanya ada tersisa di dalam hati saya ini sebuah hadirat. Tapi hadirat yang ada di luar ini, manifested presence, yang saya rasakan sampai nangis di bawah langit batu yang lagi jernih, kelihatan bintang-bintang kemerlip apa? Ya kelihatan itu. Waktu dia, anehnya, waktu dia masuk ke zona kami,
saya dan Bapa itu seperti sesuatu tercabut dulu sementara. Aku pikir lama banget orang ini, saya rasa dia bukan nomor 1 tapi nomor 2. Ngerti nomor 1 bukan nomor 2. Dia bukan buang air kecil. Lama banget. Sudah selesai keluar, ayo cepat gabung. Oke, gampang, aku gabung setelah ini ya, kamu masuk dulu. Dia baru bleng, pintu ditutup di belakangnya. Hadirat Tuhan itu lagi. Lalu kali ini saya tidak berlutut, Tuhan berkata, lihat ke atas. Sebanyak itu nanti keturunanmu. Saya nggak pernah baca Alkitab. Saya baru sampai Matius, Markus, belum sampai Abraham. Jadi saya bilang, bahasa Surabaya ya, mateng. Saya bilang gini, aduh, siapa yang mau nikah sama aku kalau anakku lebih banyak dari peternakan? Tuhan bilang sebanyak itu nanti anakmu. Saya nggak ngerti konsep tentang anak rohani, murid-murid rohani itu masih asing bagi saya. Saya itu nggak dalam kebangunan rohani. Dulu saya itu di gereja yang sangat tradisional. Itu pun cuma pergi doang, pergi datang pergi, bukan bergabung gimana. Saya nggak ngerti itu konsep, masih belum saya pahami. Tapi saya dengar suara, pandang ke langit, hitung bintang itu, sebanyak itu nanti. Sekarang saya ngerti, orang-orang yang diubahkan hidupnya. Saya baru paham. Itu saya pelajari sesuatu Bapak Ibu, bahwa ada hadirat tertentu yang Tuhan akan reveal ke Anda waktu Anda sendiri. Ada firman tertentu yang kau dapat ketika kau sendirian. Dan suara itu jadi jernih ketika saya tinggalkan teman-teman saya yang main domino dan monopoli. You have to set yourself apart. Memisahkan diri untuk Anda ketemu Tuhan. Meskipun Tuhan ada di mana-mana, matanya memandang ke seluruh bumi. Tapi Tuhan tidak berkenan ditemui just di mana-mana. Tuhan mau kita serius ketika mencari wajahnya. Poin nomor 1, mengundurkan diri ke tempat yang sunyi. Dimensi keempat dari doa kita pelajari. Pertama, sendirian dengan Tuhan adalah saat terindah. Itulah dimensi intimasi, keintiman dengan Roh Kudus. 2, ketika kita sendirian, Tuhan berbicara. Udah simple, 2 ini aja munculkan. Anda bisa foto kalau mau. Amin. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Tuhan datang. Dan juga pada saat super conference nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.